Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Jalla fi'ula yang dengan nikmatnya pada malam ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'arijul Qabul. Tema bahasan pada malam ini lanjutan silsilah Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad SAW, khasaisu an-Nabi SAW, kekhususan baginda Nabi SAW. Sholawat beserta salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di bulan Sya'ban. Seiring dengan doa Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita semua sampai kepada bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan kebanyakan manusia melalaikannya. Bulan Sya'ban sebagaimana diambil dari kalimat syu'uba. Syu'uba itu berkelompok. Dahulu bangsa Arab ketika bulan Sya'ban mereka berkelompok-kelompok untuk mencari air. Dari situlah diambil bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebagaimana disyaratkan dalam hadis Nabi SAW, bulan banyaknya manusia lalai. Oleh karena itulah Nabi SAW memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Dan di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengutarakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal seorang hamba. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan seorang hamba. Sebagaimana sholat rawatib keutamaannya, sholat rawatib, sholat diantara sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Maka demikian pula saum pada bulan Sya'ban. Saum sunnah yang ditunaikan diantara saum fardu, taubahnya seperti sholat rawatib. Saum bulan Sya'ban, kemudian saum di bulan Ramadan, kemudian saum Syawal. Salat rawatib ada qobliyah, ada ba'diyah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW memperbanyak puasa saum di bulan
Sya'ban. Hampir-hampir kata para sahabat beliau tidak berbuka, seakan-akan beliau tidak berbuka ya karena saum, atau sebaliknya seakan-akan beliau saum dan tidak seakan-akan apa beliau berbuka tidak saum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di tema bahasan kita mengenai kekhususan Nabi SAW. Mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan mandumah nashhadu bil haqqi bila irtiyab, kami bersaksi dengan hak bila irtiyab, tidak ada keraguan sedikit pun, bi annahul mursalu bil kitab, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kitab, yakni Al-Qur'an. Kami bersaksi dengan hak bila irtiyab, tidak ada keraguan sedikit pun, bahwasannya Rasulullah diutus dengan membawa kitab. Wa annahu ballagha ma qad ursila, Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh apa yang diutus kepadanya. Bihi wa kullu ma ilaihi unzila, dan seluruh apa yang telah turun kepadanya. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan seutama-utamanya nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Imran ayat 164, yang menegaskan bahwa diutusnya Rasul adalah seutama-utamanya nikmat. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin dengan diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka tentang kitab, hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sungguh dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Imran ayat 164. Dalam surah At-Taubah Allah SWT menguatkan bahwasanya di antara sifat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian rasul dari diri kalian sendiri, yakni dari manusia. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat dirasa ya apa yang kalian pikul. Harisun alaikum, apa yang kalian rasakan. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat besar harapannya atas kalian mukmin, sangat besar harapannya kalian beriman. Raufur rahim, Rasulullah SAW raufun rahim, sangat penyayang, santun dan sangat penyayang. Surah Taubah ayat 128. Dalam hadis dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam babul khauf, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yakni satu hadis ya, menyampaikan satu hadis yang menggambarkan bahwa ya, atau kama qala dalam hadis Rasulullah,
bahwa malaikat yang diutus oleh Allah untuk meniup sangkakala qad taqama al-qarna, sungguh qarn, sangkakala itu sudah berada di mulut dari malaikat. Tuh, istama'a al-izna, dalam keadaan wastama al-idna, dalam keadaan malaikat tersebut menunggu izin an yunfakha fayanfukh, agar ditiup, kemudian maka ditiup. Fasakula ala ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berita tersebut membuat para sahabat berat karena keimanan yang mendorong mereka sehingga takut, berat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa malaikat Israfil, peniup sangkakala, itu sudah siap untuk meniupkan apa? Sangkakalanya, menunggu perintah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala tersebut. Hari kiamat berarti tandanya. Maka mendengar hal tersebut, para sahabat pun membuat para sahabat berat. Lihat, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, qala Nabi SAW, qulu, ucapkan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata para ulama ketika masuk di syarah hadis ini, apabila kita mendapati hal perkara yang memberatkan, sulit, masalah atau lain sebagainya di hadapan kita, maka berdoalah. Salah satunya adalah yang dituntun oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat di saat mereka berat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik dari wakil. Dalam syarah Bahjatun Nadirin, di antara faidahnya dikatakan bahwa ya, faidah dari doa hasbunallah wa ni'mal wakil, yakni tidak akan menyentuh kepadanya perkara yang memadaratkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan inqalaba bi ni'matin lam yamsashu as-su, Allah akan balikan dari kesulitan menjadi apa? Kenikmatan atau kemudahan. Nah, ini adalah isyarat gambaran bagaimana Rasulullah SAW begitu sayang dan perhatian kepada siapa? Para sahabat. Berat dirasa para sahabat, Rasulullah memberikan solusi. Antum baca coba, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kurang lebih demikianlah. Itu tanda syafaqah, kasih sayang siapa? Rasulullah kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini ya, azizun ali ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yamtannu tabaraka wa ta'ala bi ajalli ni'amihi ala ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat kepada hamba yang sangat utama, sangat besar, paling sempurna, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi kalamihi alladhi huwa sifatuhu, dengan membawa apa? Kalamullah, yang merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Ya. Al-muta'abbad bitilawatihi minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ghairu makhluk, ya. Dalam surah Ibrahim ayat 1 ayat 2, Allah SWT berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu untuk mengeluarkan kalian, untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman, kegelapan,
ila nur, menuju apa? Cahaya. Bi'idni rabbihim, dengan izin siapa? Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Ila siratil azizil hamid, menuju sirat al aziz al hamid. Tuh. Thumma ja'ala, kemudian ja'ala risalata bilisanihim alladhina bihi yatahawaruna, kemudian Allah jadikan risalah bilisanihim dengan bahasa mereka, yakni bahasa Arab, bangsa Quraisy. Wa min jinsi kalamihim, dari sisi jenis bahasa mereka. Fihi yatafakharun, di mana mereka bangga dengan bangsa serta bahasa mereka. Al-Quran turun dengan itu. Mu'jizan bil fasahati, diberikan kelebihan kepasihan. Ya. Summa ma'a hadha at-tali lahu min anfusihim rasul min indi rabbihim mu'addin litilkal amanati. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'addin litilkal amanah, menyampaikan amanah. Muballighun kalama rabbih, menyampaikan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah. Ya. Lam yakulhun nabiyyu bil ma'na faqat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan dengan makna saja, bal kama qala azza wa jalla, akan tetapi seperti yang disyaratkan oleh Allah azza wa jalla dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, yatslu alaihim ayatihi, mereka mampu membacanya. Liyasma'u ladida khitabihi, mereka menyimak dan bisa menikmati daripada Al-Quranul Karim. Wa yata'ammaluna latifa itabihi. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, menggambarkan tentang mukjizat Rasulullah SAW, yakni Al-Quran. Hati mereka dengan Al-Quran, yuzakihim bil iman, dibersihkan dengan keimanan. Min danasin waridzin, dari kotoran, kesyirikan. Ya. Wa kada yutahhiruhum, demikian pula Rasulullah SAW bersihkan mereka bimahasinil akhlaqiz zahirah wal batinah, dengan kebaikan tingginya akhlak, baik nampak atau tersembunyi. Bersihkan. Min wasawiha, dari keburukan-keburukan mereka. Wa kada yutahhiruhum min jami'i dzunubi bittaubatin nasuh, demikian pula dibersihkan dengan taubat, taubatan nasuha, seluruh dosa mereka. Wa kada yutahhiru dhawahiraha bima amara bihi, demikian pula dari sisi lahirnya dibersihkan, dituntun untuk membersihkan, disucikan secara hissiyah. Ada taharah, pembahasan taharah dalam kacamata fikih, ya, raful hadath wa izalatun najas, mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Najis. Semua ada dalam syariat. Bukan itu saja, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, utitul qur'ana wa mislahu, telah diturunkan, didatangkan kepada aku Al-Quran, wa mislahu, dan yang semisal dengannya. Yani apa? Yang semisal dengan Al-Quran apa? Sunnah. Sunnah. Sebagaimana surah Al-Jumu'ah, wa yu'allimuhumul kitaba, Al-Quran, wal hikmah. Hikmah apa? Sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatun nabawiyah allati hiya tibyanul Quran, timbangan Al-Quran, wa tafsiruhu wa tawdihuhu, sebagai pentafsiran, penjelasan terhadap Al-Quran.
Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca surah Az-Zalzalah, ini ayat keberapa? 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Wa ma akhbaruha?" Apa yang kalian ketahui tentang akhbaruha? Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, mengabarkan atau memberitakan, menyampaikan, akhbaruha, berita-beritanya. Maka Rasulullah SAW melemparkan kepada para sahabat, apa yang kalian pahami dengan akhbaruha? Berita-berita bumi itu apa? Karena surah Al-Zalzalah berbicara tentang hari kiamat, di mana idza zulzilatil ardu zilzalaha, saat bumi guncang tuh. Pada hari itu bumi menceritakan tentang beritanya. Maka kata Rasul, apa beritanya? Maka kata Rasulullah SAW, ya, an tashhadu bi'amalikum, bahwasannya bumi pada saat itu, yakni pada hari kiamat, an tashhada, yakni menjadi saksi atas kalian, atas seluruh amal perbuatan kalian. Wa taqul, dia berkata, ta'malu amilta kada wa kada, Anda, kamu melakukan ini dan itu. Fi yaumin kada wa kada, pada hari ini, pada hari itu. Akhbaruha ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan tadi, ya. Oleh karena itu, hadis atau sunnah merupakan bayan, penjelasan serta tafsir daripada apa? Al-Quran. Oleh karenanya, tidaklah mungkin seorang muslim bisa sampai kepada derajat takwa, derajat iman sempurna, kecuali dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Sunnah adalah, diantara fungsinya adalah menafsirkan, menjelaskan. Dan seutama-utama tafsiran terhadap kalam Allah adalah perkataan dan sabda siapa? Rasulullah SAW, sebagaimana tadi kita berikan contoh tentang akhbaruha. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Nah, ini kuatkan juga dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna, dan kami turunkan kepadamu az-dzikra. Az-dzikra yang ada dalam ayat ini adalah sunnah. Litubayyana lin-nas, agar menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah turun kepada mereka. Yang telah turun kepada mereka Al-Quran, sedangkan az-dzikra yang pertama adalah apa? Sunnah. Nah, walaupun terkadang di ayat yang lain disebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, zikr yang disebutkan dalam ayat ini adalah Al-Quran. Terus, wa dzalika ta'wilu da'wati abina Ibrahim alaihi salam id yaqulu fima akhbarallah. Itu merupakan, jadi diutusnya Rasulullah dengan membawa kitab, ya, diutusnya Rasul dengan diturunkan kepadanya Al-Quran dan hikmah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai takwil, tafsiran dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai tafsir atas doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau maknanya, doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Dalam Quran surah Al-Baqarah 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim rasulah, utuslah di tengah-tengah mereka satu utusan, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu,
mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, wa yuzakki, membersihkan mereka, mensucikan mereka, membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Fastajaballahu lahu tilka da'wah al-mubarakah, Allah ijabah doanya yang mubarakah. Tuh, yaitu dengan diturunkannya siapa? Diutusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastajaballahu lahu tilka da'wah al-mubarakah kama qadallahu azza wa jalla dzalika fil azal, yang sejatinya Allah telah abadikan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sudah sejatinya. Terus waktu di riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nabiyan, aku adalah sosok seorang nabi. Ada redaksi yang lain, wa adamu baina ruhi wal jasad, sedangkan Adam antar ruh dan jasad, belum tercipta. Kuntu nabiyan, aku sudah dicatat sebagai nabi. Wa adamu munjadilun fi tinatihi, sedangkan Nabi Adam masih dalam bentuk apa? Tanah. Maksudnya adalah 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ya, yes, di hadis yang lain dikatakan, akhrajat Tirmidzi, ana da'watu Abi Ibrahim, aku adalah doanya Nabi Ibrahim, aku adalah doanya bapakku, ayahku, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Yang tadi telah disampaikan. Ini di sini ada faidah juga. Jangan sekali-kali kita meremehkan apa? Doa. Doa itu bermanfaat, baik cepat atau lambat, karena Allah menjanjikan doa kita diijabah sejati. Bahkan doa itu harus lebih diutamakan sebelum usaha. Kalau kita terbalik ya, doa dulu baru usaha, usaha dulu baru doa. Semestinya apa? Doa dulu baru maksimalkan usaha. Harus diperbaiki itu. Harus diperbaiki. Selanjutnya, wa busyra Isa, dan aku pun adalah kabar gembiranya Nabi Isa. Ada disyaratkan surah Al-Jumu'ah, surah As-Saff ada. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat Taurah. Nah ini, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Salah satu nama dari Rasulullah SAW siapa? Ahmad. Ini dalilnya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Busyra, kabar gembira. Aku adalah kabar gembiranya Nabi Isa dalam ayat ini. Kemudian wa ru'ya ummi, dan aku adalah mimpi benarnya ibuku. Mimpi benarnya ibuku. Wa amma ru'ya ummihi fa innaha ra'at ka'annahu kharaja minhu nurun adha'a lahu qusurun busra min ardis Syam. Jadi siapa ibunya? Ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, ya, telah bermimpi bahwa keluar dari tubuhnya, ya, kharaja minha, dari bagian tubuhnya, nurun, cahaya, adha'a, menerangi, lahu kusura busra, ya, istana
Busra, yang di negeri Syam. Wallahu ta'ala alam. Syahidallahu tabaraka wa ta'ala lahu birisalah. Allah mempersaksikan Rasulullah dengan risalah. Bisa dipahami? Allah mempersaksikan ya Rasulullah dengan risalahnya. Apa mempersaksikan itu maksudnya? Bersaksi. Allah bersaksi tentang risalahnya siapa? Rasulullah. Kama syahida li nafsihi bil ilahiyati, sebagaimana Allah bersaksi atas zatnya yang mulia, uluhiyah, ibadah. Allah berfirman, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Surah Al-Munafiqun 1. Allah tahu kamu sesungguhnya adalah Rasulnya. Tuh, Allah tahu sesungguhnya engkau adalah Rasulnya. Atau surah An-Nisa ayat 166, lakinna Allah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tuh, para malaikat bersaksi. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah bersaksi atas risalahnya siapa? Rasulullah. Maka secara otomatis orang yang mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai Rasul, artinya apa? Mengingkari siapa? Allah. Karena Allah telah mempersaksikan risalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Siap. Ayat yang banyak. Qala tabaraka wa ta'ala di surah Saba ayat 28, di mana Rasulullah diutus umum. Risalah Rasul fi umumi risalatihi ilal ahmar wal aswad, warna kulit merah, warna kulit hitam, dari bangsa kalangan jin wal insi, manusia. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi wasyira wa nadhira. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, basyira wa nadhira. Nanti bisa dibaca juga Quran surah Al-Jin ya. Baik. Dan seluruh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam umum risalati ila ahli syara'i, kepada seluruh syariat. Maksudnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam syariatnya untuk seluruh manusia. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Apabila kalian berpaling, faqulu, maka katakanlah, isyhadu, bersaksilah kalian, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah muslim. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, min hadhil ummati, dari umat ini. Umat yang dimaksud adalah ummatud da'wah, karena lanjutan dari hadis ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia adalah Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, sedangkan dia tidak mengimani apa yang telah aku bawa, aku utus, illa kana min ashabin nar, kecuali dia ahli neraka. Kecuali dia ahli neraka. Saya ulangi,
demi jiwaku, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku dari umat ini, yakni umat dakwah, mencakup termasuk Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati sedangkan dia tidak mengimaniku, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada apa yang telah diutus, yang ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar, kecuali dia ahli neraka. Oleh karena itu Nabi SAW menegaskan, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi, kalau dahulu memang Nabi diutus untuk siapa? Kaumnya. Khasatan, khusus. Wa bu'itsu ilan nasi amatan, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Oleh karena itu, lau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa hidup, wattaba'tumu, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa, wataraktumuni, ya, dalam keadaan kalian meninggalkan aku, la dhalaltum, pasti kamu tersesat. Kita ulangi. Seandainya Nabi Musa masih hidup, kemudian kalian mengikuti Nabi siapa? Nabi Musa, sedangkan aku ditinggalkan, la dhalaltum, pasti kalian akan tersesat. Oleh karena itu Rasulullah tatkala melihat siapa? Umar bin Khattab, ini memegang sehelai, beberapa helai Taurat, Rasul marah. Lau kana Musa hayyan ma wasi'athu illa tibai, seandainya saja Nabi Musa masih hidup, nggak ada kelapangan buat beliau kecuali mengikuti aku. Oleh karena itu, kelak pada akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan turun, sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum dengan syariat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hujjah, tegaknya hujjah bagi mereka yang mengklaim, menganggap bahwa Nabi Isa adalah siapa? Ibnullah, Salisus Salasah, atau ada sebagian lagi yang mengklaim bahwasanya Nabi Isa adalah siapa? Allah itu sendiri, Tuhan. Ya, itu. Kemudian wala yasilu ahadun daras salam allati da'a Allah ilaiha ibadahu illa min tariqi, tidak akan ada yang mampu, tidak akan ada yang bisa, atau tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali min tariqihi, kecuali melalui tariq, jalannya, contohnya. Contoh siapa? Rasulullah SAW. Bahwa sallallahu alaihi wasallam akramur rasul, rasul yang paling mulia, wa ummatuhu khairul umam, umat yang paling terbaik. Kuntum khair ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Syari'atuhu akmalus syara'i, sebaik-baik syariat. Kitabuhu muhaiminun ala kulli kitabin unzila, kitabnya yakni Al-Quran sebagai penyempurna, ya, pelindung di atas kitab-kitab yang telah diturunkan. La nasqa lahu ba'dahu wala taghyara, tidak ada kalimat nasakh, tidak ada perubahan, tahwil, tabdil, enggak ada dalam Al-Quran. Allah jaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nah, tapi kita lanjutkan biidznillah taala setelah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda ma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada nabinya yang mulia mukjizat yang paling utama, yakni Al-Qur'anul Karim, yang merupakan kalamullah. Thumma nada 'alaihim bil ajzi an dzalika kullihi fala yaqdiru ahadun minhum ala syai'in minhu la mujtami'ina wa la mutafarriqin. Allah Subhanahu wa taala menantang bagi mereka yang hendak membuat semisal, baik sendiri-sendiri atau berkumpul, la fi zamanin wahidin wala fi azman, baik di masa lampau, di satu zaman, atau lintas generasi sekalipun. Dalam firman-Nya surah Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Sampaikan, seandainya saja manusia dan jin mereka berkumpul untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun satu dengan yang lain saling membantu. Oleh karena itu, siapapun yang hendak mengingkari, merendahkan, membuat perumpamaan seperti perumpamaan Al-Quran, maka nasibnya persis seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Allah akan hinakan dan rendahkan siapapun yang mengingkari, menolak, merendahkan Al-Quran. Dan telah berlalu kepada kita akibat dari perbuatan mengingkari, mendustakan, dan berupaya untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Allah hinakan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam Musailamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan panggilan secara khusus Al-Kadzdzab, sebagai pendusta. Tuh. Ada seorang filosof yang terkadang filosof ini diangkat oleh sebagian kaum muslimin yang tidak mengenali tentang hakikatnya. Al-Kindi masyhur, siapa yang tidak kenal dengan seorang filosof ini, Al-Kindi. Nama aslinya adalah Ya'qub bin Ishaq bin Sabbah ibn Imran bin Ismail bin Muhammad bin Ash'as Al-Kindi, filosof Arab. Abu Yusuf Ibnu Najjar mengatakan kana muttahiman fi dinihi, bermasalah agamanya. Al-Kindi bermasalah agamanya, tapi di sebagian kaum muslimin diangkat, seperti halnya telah berlalu kepada kita Ibnu Sina, diangkat Al-Kindi, mungkin sebagian lagi Al-Farabi, seperti itu. Qalu lahu, ada yang berkata kepada dia, yakni kepada Al-Kindi ini, kepada beliau, ayyuhal hakim, wahai orang yang bijak, i'mal lana misla hadzal Qur'an, coba antum buat yang semisal dengan Al-Qur'an. Coba antum buat semisal dengan Al-Qur'an. Seorang muslim ditantang untuk membuat semisal dengan Al-Qur'an. Ini bermasalah. Apa? Jelas ya? Kalau dia betul-betul muslim kemudian ditantang untuk membuat semisal dengan Al-Quran, ini bermasalah berarti agama. Faqala na'am a'malu misla ba'dihi, baik, aku akan kerjakan, aku akan buat misla ba'di, sebagian saja. Fahtajaba ayyaman katsiratan summa kharaja faqal,
Oh, dia ngungsi istilahnya, berhari-hari gak keluar, baru nongol. Faqala wallahi ma aktiru wala yutiku hada ahadun, demi Allah aku tidak mampu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuat semisal dengan ini. Lah, Allah sudah mengabadikan itu kan dalam Al-Quran. Tuh, inni fatahatul mushaf fa kharajat suratul Maidah. Tiap kali aku buka, aku keluar. Ketika aku buka mushaf, yang keluar, yang terbuka pas surah Al-Maidah terus. Allah, atau baca surah Al-Maidah. Fanazartu faida huwa qad nataqa bil wafa wa naha 'anil nuqsan. Terus. Nah. Maka sekali lagi, siapa yang berani merendahkan Al-Quran akan bernasib seperti pendahulu-pendahulu mereka. Allah sendiri yang akan menghinakan dan merendahkan mereka di mana? Dunia dan di akhirat. Musailamah Al-Kadzdzab, orang-orang yang berusaha untuk merendahkan Al-Quran akan Allah hinakan segera di mana? Dunia, sebelum nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Qadifillah rahimahullah. Mukjizat Rasulullah SAW banyak, dan kita angkat tadi mukjizat yang paling utama itu apa? Al-Quran. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, merupakan bagian dari mukjizat Rasul. Iqtarabatis saatu, bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar, sungguh telah dekat hari kiamat itu. Wa syaqqal qamar, bulan telah terbelah. Dalam Sahihain Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik, sa'ala ahlu Makkah, ahli Makkah, dan sudah kita sampai telah dijelaskan bahwa periode Makkah, selama di Makkah jihadnya adalah jihad apa? Jihadnya jihad apa? Hikmah, atau jihad apa? Iqamatul hujjati wal bayyinat. Jihadnya berupa menegakkan hujjah dan menyampaikan keterangan-keterangan, membacakan Al-Quran. Itu selama di mana? Di Mekah. Penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW, sa'ala ahlu Makkah an yurihim ayah, jika benar engkau Nabi, perlihatkan kepada kami tanda bahwa engkau adalah Nabi. Farahu, maka Rasulullah SAW perlihatkan kepada mereka insyiqaqal qamar, bulan terbelah. Nyata pasti. Hadis Ibnu Mas'ud menghikayat, menceritakan, insyaqqal qamar ala ahdi Rasulullah, bulan terbelah di masa Rasul. Firqataini, percis dua bagian. Firqatun fawqal jabal, satu di atas gunung, wa firqatun dunahu, dan satu lagi di bawah gunung. Satu di atas gunung, satu lagi gak nampak, satu lagi di bawah gunung, bawah gunung. Faqala Rasulullah, ishhadu, apa kata Rasul? Bersaksilah kalian, bersahadatlah kalian. Zada fi riwayatin wa nahnu ma'an nabi, kata Abdullah ibnu Mas'ud, dan kami di waktu itu bersama siapa? Nabi. Dan kami di waktu itu bersama Nabi. Kira-kira beriman nggak? Padahal itu nyata. Beriman nggak? Enggak. Telah berlalu kepada para nabi umat mereka, permohonan mereka seperti gini. Benar gak? Ada yang ingat? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel minta apa? Banyak banget tuh permintaan mereka. Nabi Isa alaihissalam juga sama, Bani Israel juga. Ma'idatan minas sama, minta apa? Ma'idah, hidangan dari langit.
turun asli. Nabi Isa diangkat, itu juga sama asli. Banyak. Tapi tidak membuat mereka beriman. Subhanallah. Wa minha, di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, haninul jaza'. Kama fi sahih, dalam hadis sahih. Berarti yang ketiga kita mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Suara apa? Haninul jaza'. Ini biasa apa sini apa? Pohon, batang dari pohon apa? Kurma yang biasa dijadikan sandaran oleh Rasulullah SAW tatkala ini setelah sholat beliau bersandar ya di batang pohon kurma tersebut. Itu ngasih nasihat atau spesial itulah gitu. Kana yaqumu yaumul jum'ah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yaumul jum'ah ila syajaratin aw nakhlatin. Beliau berdiri di atas syajarah atau ya syajarah pohon atau nakhlah, batang dari apa? Kurma tadi. Faqalat imra'atun minal ansar aw rajul. Ada yang mengatakan laki-laki atau perempuan. Ya Rasulullah, ala naj'ala laka minbara. Ayo ngomong, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita buatkan untuk Anda mimbar? Jadi Rasul kalau ditawarkan sesuatu nggak pernah nolak. Kata beliau, in syi'tum, silakan kalau kalian mau. Faja'alu lahu minbaran, maka mereka pun para sahabat membuat mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumul jum'ati, kemudian tatkala hari Jumat datang, ya, dafa'a ilal minbari fasahat an-nakhlatu siyahas sabi, ya, didorong ila minbar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam naiknya akhirnya ke minbar yang 3 tahap itu. Yang tahap itu ya. Naik beliau mimbar, di atas mimbar. Apa yang terjadi? Fasahatin nakhlah. Berteriak, nangis kencang seperti anak kecil, nangis kencang. Dan didengar oleh siapa? Semua yang ada di situ. Para sahabat mendengar semua. Tsumma nazala an-nabiyyu fadammaha ilaihi. Subhanallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Fadammaha ilaihi. Ya, ta'innu anina as-sabi alladhi yaskunu. Qala kanat tabki ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri indaha. Menangis karena ditinggalkan oleh Nabi SAW. Biasanya Nabi SAW berzikir di situ, mengingat. Ya, luar biasa. Qala di riwayat yang lain, qala falamma suni'a lahu al-minbaru wa kana 'alaihi fasami'na. Kata para sahabat, kami benar-benar mendengar min dalikal jaza', dari batang tersebut, sautan, suara ka sautil isyar, hatta ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu 'alaiha fasakanat. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas dari batang tersebut, di atas batang tersebut, fasakanat, akhirnya diam. Inilah mukjizat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ikhtisas kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, kita khusus di mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.